Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menerangkan masalah kebijakan pembangunan. Nama Heri, kelas pembangunan MPM 16100756020071 dengan tema analisis kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi. Baiklah, langsung saja dengan tema pertama, pendahuluan. Pembangunan nasional dengan menitik beratkan pada pertumbuhan yang tinggi merupakan prioritas utama. Ini dilakukan untuk mempercepat transportasi ekonomi menuju yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur antara lain melalui produk domestik bruto dalam kurung PDB pada tingkat nasional dan produk domestik regional bruto dalam kurung PDRB pada tingkat daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan bangun yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas, dan efisien. Selain hal tersebut di atas, ketersediaan tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam menopang pembangunan. Dengan ketersediaan tenaga kerja yang memadai, maka rencana pembangunan lebih cepat terlaksana dan cepat. Latar belakang ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam usaha memajukan perekonomian bangsa. Tenaga kerja yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu sebagai sumber daya untuk menjadikan proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Kesempatan kerja yang tersedia akan menimbulkan pengangguran yang akan terdampak ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya. Kesempatan kerja yang tersedia akan semakin banyak dan kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin membaik. Rumusan masalah: bagaimana pengganti inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi? Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi? Bagaimana pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi? Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi? Metode analisis: data dikumpulkan selama periode tahun 2000 Data dikumpulkan selama periode tahun 2019. Kondisi ketenagakerjaan dianalisis secara deskriptif dan menggunakan ukuran rasio ketenagaan yang mencakup jumlah tenaga kerja, TPAK, kesempatan kerja, dan pengangguran. Kondisi umum ketenagakerjaan di Provinsi Jambi. Mencermati jumlah kepadatan penduduk tahun 2019 mengalami peningkatan secara kontinu dan cukup tinggi. Pada tabel di atas bahwa tahun 2019 jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Jambi adalah 1 sebagai berikut. Jumlah penduduk angkatan kerja, bukan angkatan kerja, dan kepada penduduk di Jambi tahun 2019 sebagai berikut. Jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, angkatan kerja, bukan angkatan kerja. Berdasarkan tingkat pertumbuhannya, secara rata-rata pertumbuhan jumlah angkatan kerja mengalami pertumbuhan sebesar 5%.
Sedangkan untuk jumlah angkatan kerja sebesar 4,9%. Melihat tingginya pertumbuhan terjadi, maka perlu penanganan khusus sehingga jumlah kerja tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Seiring dengan kemajuan ekonomi di Provinsi Jambi, terlihat mulai adanya pergeseran lapangan pekerjaan utama seperti yang terjadi pada sektor pertanian, konstruksi, pengangkutan beralih pada sektor pedagang, industri, pengolahan, lembaga keuangan dan jasa perusahaan serta sektor jasa. Penduduk menurut status pekerjaan utama. Berdasarkan klasifikasi pekerjaannya, makin status pekerjaan utama dalam dikelompok menjadi 2 status pekerjaan utama, yaitu formal, informal. Pekerja formal merupakan pekerja yang mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh karyawan. Sementara jenis pekerjaan informal terdiri dari buruh, pekerja bebas pertanian. Tabel 4, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerja utama 2015 sampai 2017. Status pekerjaan utama: berusaha sendiri, berusaha dibantu oleh buruh tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh karyawan, pekerjaan bebas pertanian, pekerjaan bebas di non pertanian, pekerja di keluarga tak dibayar. Penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja menurut jenjang pendidikan kerja yang berpendidikan strata 1 dan sekolah menengah atas mengalami peningkatan yang cukup besar. Peningkatan jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan tersebut merupakan gambaran peningkatan sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 5, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2017 sampai 2019. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD ke bawah 2007 sampai 2019 sejumlah 954,010. Sekolah menengah pertama 2017 sampai 2019 sejumlah 1,219,776. Sekolah menengah atas atau SMK 2017 sampai 2019 sejumlah 1,381,964. Diploma 1, 2, 3 universitas 2017 sampai 2019 berjumlah 269,976. Dilihat dari jumlah proporsinya, penduduk bekerja di Provinsi Jambi masih didominasi penduduk pada kelompok pendidikan sekolah dasar ke bawah dengan rata-rata proporsi lebih dari 50%. Penduduk bekerja menurut jumlah kerja. Berdasarkan data yang ada, terlihat ada pergerakan yang cukup signifikan pada jumlah pekerja berdasarkan jam kerja per minggu. Perubahan dan pergerakan jam yang kerja yang merupakan akibat dari perubahan jam kerja tenaga kerja yang bekerja di sektor informal. Sementara kelompok pekerja yang bekerja tidak penuh adalah sekelompok tenaga kerja yang jumlah jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu. Tabel 7, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut jumlah jam kerja per minggu.
dari tahun 2017 sampai 2019 jumlah jam kerja per minggu 1 sampai 7 jam. 2017 sampai 2019 adalah berjumlah 2,69. Jumlah jam kerja per minggu umur 15 sampai 24 tahun 2017 sampai dengan 2019 berjumlah 10,04. 35 umur 35 tahun. Jumlah jam kerja per minggu jumlah jam kerja per minggu 35 ke atas tahun 2017 sampai 2019 69,96. TPAK dan tingkat pengangguran terbuka. TPAK tingkat prestasi angkatan kerja. TPAK terlihat pada tabel di bawah. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, sementara tingkat pengangguran terbuka cenderung mengalami penurunan. Tabel 8 tingkat partisipasi angkatan kerja dalam kurung TPAK dan tingkat pengangguran terbuka dalam kurung TPT penduduk usia 15 tahun ke atas 2008 sampai 2012. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2012. Tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK berjumlah 67,68. Tingkat pengangguran terbuka dalam kurung TPT dari 28 sampai 2012 berjumlah 3,22. Sementara tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada tahun 2009 yang mencapai 5,54% dan tingkat pengangguran terbuka terendah pada tahun 2012. Langsung kesimpulan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Mayoritas penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi bekerja pada sektor pertanian pada status usaha sektor informal dengan pendidikan umum SMP ke bawah dengan jam kerja lebih dari 35 jam per minggu. Rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi adalah sebesar 66,74% per tahun. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka TPT di Provinsi Jambi adalah sebesar 4,66% per tahun. Saran 1. Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja Provinsi Jambi, maka sangat perlu melakukan peningkatan kualitas sumber daya dan skill khususnya pada tenaga kerja yang ada. 2. Dalam usaha mencukupi atau meningkatkan kesesuaian antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kesempatan kerja yang ada, maka pemerintah perlu melakukan upaya pembukaan lapangan kerja lebih intensif baik dalam bentuk program pemerintah dalam kurung pelatihan skill dan pemberian modal maupun pembukaan lapangan kerja yang bersifat padat karya. Demikianlah makalah ini saya susun sebagaimana mestinya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.